Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi kita di tutorial online untuk mata kuliah perencanaan pesan dan media. Jadi ini untuk pertemuan yang ketiga, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan lebih banyak membahas tentang um, apa namanya, kenapa penting untuk merencanakan pesan dan memilih media itu sendiri. Jadi supaya apa gitu ya. Kalau kita flashback lagi dari teori ilmu komunikasi sendiri, supaya pesan itu bisa efektif, kita juga harus bisa apa namanya merencanakan sesuatu, kemudian memilih media apa yang cocok. Oke, untuk malam ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya juga masih tentang memilih media. Jadi di sini ada seleksi saluran media, ada komunikasi lisan. Kemudian nanti di pertemuan keempat kita akan lebih banyak membahas soal-soal yang ada di modul teman-teman ya. Jadi untuk semua mata kuliah nanti yang dengan saya itu di pertemuan keempat kita akan diskusi, lebih banyak diskusi untuk menjawab soal ya. Jadi saya tidak akan buatkan slide-nya lagi, cukup sampai pertemuan ketiga, kemudian pertemuan keempat kita akan bahas soal-soal gitu. Oke, saya lanjutkan ya untuk seleksi saluran media ini sendiri. Di sini ada komunikasi lisan, jadi keunggulannya untuk komunikasi lisan ini kita bisa ketahui ketika kita melakukan komunikasi langsung, itu bisa dapat feedbacknya juga langsung, umpan baliknya juga langsung gitu ya, segera. Jadi biasanya juga digunakan ketika yang disampaikan itu sifatnya sederhana. Tapi ketika sesuatunya itu bersifat formal, lebih ini biasanya lebih banyak tertulis gitu ya. Kemudian tidak diperlukan catatan permanen dan audien dibuat lebih nyaman. Jadi kalau kita ngomong langsung itu orang jelas lebih nyaman ketika kita menjelaskan sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai suatu pesan dan ingin disampaikan, bisa disampaikan langsung. Dan kelebihannya itu ekonomis ya, kita nggak terlalu perlu untuk dana untuk membuat pesan itu sendiri, kemudian kita medianya juga karena langsung lebih ekonomis. Kemudian ini bentuknya yang perlu diingat juga karena mungkin mungkin penting untuk teman-teman, bentuknya komunikasi langsung gitu ya, apa aja bisa lewat telepon, wawancara, diskusi kelompok, kemudian ada seminar atau workshop gitu ya, pelatihan, pidato formal, presentasi dan lain-lain yang intinya itu adalah dilakukan dengan lisan langsung, kemudian orang bisa memberikan feedback langsung. Nah, ini termasuk media yang digunakan juga ya ketika kita ingin menyampaikan suatu perencanaan atau pesan. Kemudian ke slide yang selanjutnya, ini yang tertulis. Jadi bentuknya saya rasa teman-teman sudah banyak kenal gitu ya, dengan surat, memo. Memo ini cuma semacam pemberitahuan pendek gitu ya, cuma untuk mengingatkan semacam itu. Kemudian proposal. Nah, proposal ini kan bisa berupa bantuan dana, bisa berupa penjelasan apa yang ingin dilaksanakan. Kemudian laporan yang bentuknya juga biasanya lebih formal ya ketika laporan ini. Kemudian keunggulannya ketika kita menggunakan yang tertulis seperti apa? Kita mempunyai kesempatan untuk merencanakan lebih matang gitu kan ya apa yang kita tulis, kemudian kita bisa mengendalikan isi pesannya. Ketika kita melakukannya dengan komunikasi langsung, kadang kita tidak terlalu merencanakan hal itu, tapi ketika kita menulis, oh kita sudah bisa membayangkan ketika pesan ini disampaikan seperti apa. Jadi kita bisa mengkontrol isi pesan yang kita buat. Kemudian di poin yang selanjutnya itu ada 4. Jadi jika diperlukan, informasi yang disampaikan itu bisa lebih komplit, lebih kompleks lagi. Ketika kita menyampaikan dengan lisan mungkin ada yang ketinggalan, tapi ketika sudah ditulis, karena waktunya juga banyak gitu kan, kita bisa review lagi apa yang kurang sehingga bisa ditambahkan. Kemudian dibutuhkan catatan permanen. Jadi ketika kita sudah menuliskan tadi, kita akan punya arsipnya, catatannya juga permanen akhirnya gitu kan. Jumlah audiensnya besar yang bisa melihat itu gitu kan.
ketika kita komunikasi langsung, kecuali komunikasi massa gitu ya, kita berbicara dengan orang banyak, medianya banyak, itu ya live ditonton, bisa audiensnya juga besar. Nah, tapi untuk tertulis ini juga jumlahnya bisa besar ya, karena orang semua bisa membaca itu. Kemudian jumlah audiensnya menyebar, hampir sama dengan komunikasi lisan, tergantung dari medianya nanti apa untuk mendukung komunikasi itu tadi ya. Oke, saya rasa untuk yang dua saluran ini teman-teman sudah bisa membayangkan, kemudian juga sudah bisa menjelaskan tentang hal itu gitu ya. Oke, masih tentang ini perbedaannya. Jadi kalau komunikasi lisan segera tadi ya feedbacknya, tapi kalau tertulis tidak langsung. Kemudian pesan relatif sederhana dan mudah dipahami. Nah, tadi komunikasi tertulis bisa lebih kompleks ya, karena kita lebih berhati-hati untuk merencanakan sesuatu yang ditulis. Kemudian tidak memerlukan catatan permanen. Ya, jadi kalau untuk ngomong lisan gitu ya, ya langsung aja. Nah, kalau yang tertulis tadi kita perlu. Kemudian dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Ingin mencapai audiens yang luas. Jadi ada perbedaan di situ ya. Kemudian menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Nah, kalau komunikasi lisan, jadi di sini menginginkan orang itu ikut berpartisipasi gitu kan, diskusi langsung. Nah, ketika komunikasi tertulis itu hanya untuk meminimalisir distorsi penyampaian pesan. Jadi supaya pesan itu bisa benar-benar sampai, nggak ada gangguan, nggak ada distorsi, dibuatlah komunikasi tertulis. Jadi orang lebih mudah untuk memahami seperti itu. Oke, ini untuk komunikasi lisan sendiri tadi sudah saya contohkan yang langsung intinya. Misalnya waktu rapat, kemudian pidato kelas seperti itu ya. Kemudian kalau yang tertulis sudah sama tadi ya, surat, memo gitu juga. Kemudian telepon ini yang kalau melalui medianya gitu ya, surat suara, voicemail atau email juga bisa yang berupa elektronik. Kemudian VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Nah, jadi semacam panggilan jarak jauh gitu ya yang menggunakan internet, ya bisa yang berupa sosial media. Kemudian surat reguler dan khusus, audio tape dan video tape, XML, teleconference dan video conference. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman nanti bisa ambil contohnya salah satu aja nggak apa-apa atau beberapa ketika disuruh menjelaskan. Oke, karena kita di mata kuliah perencanaan pesan dan media ini kita perlu mengetahui dulu. Jadi unsur apa saja sih yang membuat komunikasi atau perencanaan kita bisa sukses gitu ya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, untuk tahu itu saya berikan di slide ini hambatannya. Jadi untuk sukses berarti kita harus menghindari hambatan-hambatan ini tadi gitu ya. Kenapa slide-nya nggak bisa keluar? Tunggu dulu. Oh, saya lupa menghilangkan ininya ya, menghilangkan animasinya. Jadi daripada kita belajar yang suksesnya, mending kita belajar yang hambatannya. Jadi kita bisa mengetahui, oh kalau seperti ini bisa menghambat isi pesan atau perencanaan itu. Jadi kita bisa menghindari. Oke, um, apa namanya? Jadi untuk hambatan dalam komunikasi ini sendiri bisa berupa psikologis gitu ya, karena manusia kan bisa berbeda-beda, jadi moodnya juga mudah berganti-ganti. Jadi memang bisa saja gitu ya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kemudian kita juga lagi pikirannya kacau, secara psikologis itu belum siap untuk menyampaikan, akhirnya pesannya disampaikan pun tidak tidak tersampaikan. Kemudian yang kedua itu kultural, karena keragaman etnik dan budaya sehingga adanya perbedaan norma sosial. Bahkan bukan hanya norma sosial ya, bahasa, kemudian itu kan
akan menjadi penghalang. Makanya untung kita Indonesia itu punya banyak suku, etnik, budaya, punya banyak bahasa juga, tapi kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia, akhirnya tidak menjadi hambatan, kecuali memang salah satu atau lawan komunikasi kita ini memang tidak menguasai sama sekali bahasa Indonesia gitu ya, akhirnya susah juga untuk menyampaikan suatu pesan tadi. Kemudian kita juga akan bingung untuk mencari media apa yang pas gitu ya, karena misalnya membaca juga mereka tidak bisa, misalnya suku pedalaman gitu ya, kemudian berbicara bahasanya beda, jadi akan menjadi hambatan. Nah, jadi nanti teman-teman ketika sudah paham tentang hambatan dalam komunikasi massa ini sendiri, akan lebih mudah menemukan yang akan menjadi peluang dalam ketika kita memberikan pesan di dalam komunikasi massa itu sendiri. Oke, kemudian hambatan interaksi verbal. Nah, ini maksudnya kayak semacam kurangnya pendengaran seperti itu ya. Kemudian ada gangguan-gangguan lain gitu ya, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Itu juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Oke. Kemudian sambil menunggu slide-nya selanjutnya terbuka, kalau yang untuk yang psikologis tadi, kalau hambatannya seperti itu, berarti nanti unsur psikologis ini juga bisa menjadi peluang gitu ya. Kenapa? Misalnya pada saat orang itu lagi bahagia atau lagi konsentrasi, itu lebih mudah untuk bisa menyampaikan pesan yang kita maksud gitu ya, karena orangnya fokus, kita bisa lebih mudah untuk memberikan pemahaman tentang apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita kembali lagi kepada teori komunikasinya, jadi apa yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang lain seperti itu ya, sama sesuai dengan apa yang memang ingin kita sampaikan kepada mereka. Nah, untuk hambatan psikologis ini sendiri terbagi ya, ada yang berdasarkan interest atau kepentingannya gitu ya, tertariknya dia di mana. Kemudian ada yang berdasarkan prasangka. Prasangka ini ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian orang itu sudah berprasangka gitu ya, sudah prasangkanya bisa positif, bisa negatif, tapi itu sendiri nanti akan menjadi hambatan untuk komunikasi itu sendiri. Kemudian stereotip ini ya, stereotip ini misalnya orang menilai kalau orang timur lebih kasar ketika ngomong daripada orang orang yang di daerah barat gitu ya. Nah, itu kita menilai menstereotipkan mereka seperti itu, padahal tidak semua atau tidak benar gitu ya. Nah, itu bisa menjadi hambatan gitu ya ketika untuk menyampaikan komunikasi itu tadi. Kemudian ada motivasi lain gitu ya. Nah, ini keempat ini bisa menjadi hambatan psikologis bagi seseorang untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasinya efektif gitu ya. Ketika sudah menganggap sesuatu itu sama, karena kebanyakannya seperti itu, akhirnya terhambat komunikasinya. Jadi memang harus dihindari ya untuk pesannya supaya bisa sampai. Oke, ini juga harus diingat ya. Jadi ketika pertanyaannya tentang hambatan, mungkin teman-teman bisa menjelaskan. Tapi ketika pertanyaannya tentang peluang, berarti lawannya gitu ya. Apa selain itu yang memang menjadi peluang untuk komunikasi itu sendiri. Nah, ini yang sosiokulturalnya juga terbagi lagi. Aneka etnik. Ini yang saya bilang tadi ya, Indonesia itu banyak sukunya, etniknya, apa segala macam. Jadi kalau nggak ada bahasa Indonesia, kita akan terhambat untuk saling berkomunikasi gitu ya. Jadi misalnya orang Jawa cuma pakai bahasa Jawa, kemudian orang Batak cuma pakai bahasa Batak, akhirnya susah kita.
Tapi karena ada bahasa Indonesia, itu memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian perbedaan norma sosial, nah ini bisa jadi penghambat gitu ya ketika ada sesuatu misalnya yang membuat kita susah untuk misalnya ketika orang berkomunikasi gitu ya, di daerah tertentu mereka tidak boleh berkomunikasi misalnya um, orang anak muda gitu ya berkomunikasi dengan orang tua tidak boleh matanya melihat gitu ya karena dianggap tidak sopan. Sedangkan di daerah yang lain harus gitu ya karena kalau tidak melihat malah dianggap sebaliknya gitu ya tidak sopan. Tapi di daerah tertentu misalnya kalau melihat matanya langsung ketika berbicara dengan orang tua malah tidak sopan. Nah, itu mungkin saja terjadi gitu ya di beberapa daerah tertentu gitu. Kemudian kurang mampu berbahasa Indonesia ini tadi yang saya bilang itu yang bakalan menjadi penghambatnya gitu ya. Kemudian ada faktor semantik, faktor apa namanya untuk apa namanya faktor lain yang seperti agak susah memang untuk menyampaikan sesuatu gitu ya karena di uh, gimana ya menjelaskan yang ini. Jadi misalnya ada dua dua suku atau etnik yang berbeda gitu ya. Nah, di sini memang cara penyampaian sesuatunya itu berbeda gitu. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa paham, tidak akan pernah paham gitu ya. Kalaupun bisa paham itu agak susah nanti dia untuk bisa menerima misalnya penjelasan gitu ya. Jadi memang faktor atau hambatan sosiokultural ini dipengaruhi oleh yang sosial budaya itu sendiri tadi. Kemudian etniknya juga misalnya kayak Bali gitu kan. Kemudian kan mereka sudah kental sekali dengan apa namanya gimana ya dengan misalnya yang sesajen apa segala macam. Nah, misalnya di Jawa juga ada yang menggunakan sesajen untuk apa segala macam. Nah, faktor semantik ini nanti akan membuat orang tuh merubah makna dari sesajen itu sendiri gitu. Gimana ya cara menjelaskannya? Jadi misalnya orang orang Jawa misalnya menganggap sesajen itu sebagai penghargaan atau gimana ya memberi sesuatu kepada anggaplah roh gitu ya atau budaya leluhur atau semacam itu ya karena untuk faktor semantik ini sendiri nanti kita akan lari ke linguistik ya belajar linguistik nanti akan tahu tentang semantik ini kemudian jadi ada simbol-simbol tertentu yang kita pelajari dari masyarakat itu yang dianggap misalnya tabu oleh masyarakat lain kayak semacam misalnya di Jawa eh, punya kerisnya harus dibersihkan pada malam Jumat gitu kan atau ya semacam itulah. Nah, sedangkan di tempat lain itu tidak ada gitu kan. Jadi dan orang akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu karena memang berbeda. Kemudian karena faktor pendidikan belum merata juga itu salah satu yang bakalan menjadi penghambat gitu ya. Jadi eh, agak susah memang menyampaikan pesan ketika kita menyampaikan pesan misalnya dengan bahasa yang akademis atau bahasanya yang sulit dimengerti oleh orang awam kita sampaikan kemudian pendidikannya tidak merata paling sebagian yang mengerti tentang pesan kita gitu ya makanya kita harus benar-benar memikirkan bagaimana supaya pesan ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat jadi apa yang kita sampaikan itu bisa berhasil. Nah, kemudian apa namanya? Selain itu ada hambatan mekanis. Nah, hambatan mekanis ini yang berupa misalnya penyampaiannya memang eh, salah gitu. Bukan salah ya, maksudnya gimana?
karena sesuatunya itu memang terjadi, ada hambatan di dalam penyampaiannya seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk yang hambatan yang lainnya. Jadi yang ini tadi mungkin teman-teman juga sudah bisa mengingat-ingat, yang nggak harus diingat semua ya, tapi bisa diingat beberapa poinnya saja dan bisa dijelaskan gitu ya. Yang paling gampang untuk yang sosiokultural ini ya karena kurang mampu misalnya berbahasa Indonesia, itu lebih mudah untuk menjelaskannya. Oke, slide-nya agak lambat dibuka ya karena saya lupa menghilangkan ininya, animasinya. Nah ini yang verbal lagi. Kalau yang verbal ini tahu ya komunikasi verbal seperti apa. Jadi memang ada hambatan. Yang pertama itu ada hambatan polarisasi. Jadi polarisasi ini semacam penglihatan gitu ya, terhalang cahaya misalnya gitu kan. Jadi apa yang disampaikan misalnya tidak dapat ditangkap langsung karena terhalang tadi ya. Polarisasi ini semacam gangguan yang terjadi karena adanya cahaya gitu ya, atau kita mungkin silau seperti itu ya. Kemudian orientasi intensional ini lebih mengarah kepada suatu pergerakan tertentu gitu ya. Jadi terpengaruh dia dengan sikap atau perilaku orang yang menyampaikan macam itu. Kemudian evaluasi statis ini juga masih berhubungan dengan gerakan seorang yang menyampaikan gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita cuma diam di tempat ngomong seperti itu akan membuat orang lebih kaku lagi dengan penyampaian kita. Jadi entah kenapa orang itu lebih suka ketika kita menjelaskan sesuatu kita tuh aktif bergerak gitu ya, tidak statis. Kemudian juga ada yang terakhir itu diskriminasi ya. Diskriminasi di sini maksudnya kita hanya menggunakan beberapa interaksi verbal yang fokus gitu ya. Jadi misalnya cuma gerakan tangan, selalu gerakan tangan, kemudian belum ada ekspresi yang jelas, sehingga secara tidak langsung verbalnya itu cuma ini aja, yang lain akhirnya tidak kelihatan, misalnya kayak tatapan mata, suaranya, tapi misalnya cuma gerakan tangan, nah orang akhirnya cuma melihat verbalnya itu aja. Oke, itu yang menjadi hambatan. Jadi saya harap teman-teman bisa mengetahui tentang hambatan ini sendiri sehingga nanti ketika menyampaikan pesan bisa lebih efektif pesannya, kemudian membuat perencanaan yang matang dan bisa memilih media apa kira-kira yang paling cocok gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menyampaikan menyampaikan suatu pesan, kita akan memilih media, dan paling banyak biasanya yang dipakai adalah media massa gitu ya, karena kita ingin orang tahu tentang isi pesan kita tadi, kemudian perencanaannya juga. Tapi kalau kita cuma asal-asalan membuat isi pesan kemudian tidak ada aturannya, itu berbahaya ya. Makanya ada etika komunikasi massa. Jadi kita harus beretika gitu ya ketika menyampaikan sesuatu di dalam komunikasi massa. Jadi sejarah perkembangan etika komunikasi massa ini sendiri ini sudah lama dikembangkan ya. Jadi dari tahun 1923. Jadi pada saat itu kode etik jurnalisme itu sudah dilakukan ya, karena banyak memang dulu itu disebut yellow journalism gitu ya. Jadi semacam jurnalis yang memang keras gitu ya, menyampaikan sesuatunya dengan keras. Jadi di sini kode etik ini mewajibkan semua surat kabar senantiasa memperhatikan kesetaraan umum. Nah, makanya tadi ketika tingkat pendidikan tidak merata gitu kan, pesannya yang disampaikan tidak bisa sampai. Makanya harus memperhatikan kesetaraan umum.
kejujuran, ketulusan, ketidakberpihakan, kesopanan, dan penghormatan terhadap privasi individu. Jadi memang tidak boleh belak-belakan. Misalnya apa ada pesan yang disampaikan, misalnya kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, biasanya disebut bunga gitu ya, disebut bunga ini, nggak boleh langsung disebut namanya si ini, misalnya anak si ini, rumahnya, nggak boleh, karena akan berpengaruh nanti pada psikologis si korban gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul seperti itu. Kemudian kode etik ini sampai saat ini itu masih sulit untuk dipraktekkan oleh surat kabar gitu ya, karena ini masih liberal gitu ya, yang jadi kalau saya kurang tahu kalau di negara lain itu seperti apa ya, karena memang bebas sekali untuk menyampaikan pendapat di sana. Tapi kalau di Indonesia saya rasa sudah banyak disaring untuk ini sendiri gitu ya. Jadi ketika mau naik cetak, mulai dari pembuatan berita, kemudian naik cetak atau segala macam itu kan ada yang audit ya, auditornya. Jadi ketika sudah sampai ke kita itu sudah melewati beberapa meja, dan saya yakin sudah banyak dibuat lebih sopan, dibuat lebih tidak berpihak seperti itu ya. Jadi juga ada penghormatan terhadap privasi individu tadi. Tapi kalau di negara barat itu kayaknya memang bebas sekali mereka menyampaikan gitu ya, belak-belakan. Nah, jadi ketika itu terlalu bebas, akhirnya ada pergeseran ya, jadi tanggung jawab sosial. Di Indonesia saya rasa kalau untuk pemberitaan komunikasi massa yang melalui surat kabar gitu, saya itu sudah lebih lebih inilah, lebih lebih bisa apa namanya dipertimbangkan gitu ya, daripada yang dari negara barat seperti itu. Kemudian masih tentang etika komunikasi massanya sendiri. Jadi tidak mudah sebenarnya ketika kita merencanakan suatu pesan gitu ya, kemudian memilih media itu banyak yang harus dipertimbangkan. Selain isi pesannya, etika komunikasi massanya juga harus di apa namanya dipertimbangkan. Jangan sampai um, ketika kita menulis sesuatu melanggar, kemudian akan mengganggu misalnya yang sifatnya tentang sara gitu ya, menulis sesuatu atau pesannya itu tentang menyinggung suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu, dan antar golongan, itu berbahaya sekali ya. Kemudian juga yang sifatnya porno aksi dan pornografi itu pasti akan menimbulkan suatu masalah gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membuat perencanaan pesan, kemudian memilih media apa, itu benar-benar etikanya juga, etika komunikasinya di situ memang harus dilihat. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya selanjutnya, karena ini dia agak lambat ininya ya, apa namanya, perpindahan slide-nya. Oh, masih ada tulisannya ternyata. Tidak apa-apa ini ya. Ini yang ini menjelaskan tentang ketika kita melanggar tentang etika itu, dia akan menggagalkan fungsi media di tengah masyarakat. Jadi orang tidak akan percaya lagi dengan media tersebut ya, karena misalnya dianggap oh ini tidak kredibel. Misalnya banyak sudah siaran televisi yang orang sudah nggak mau lagi nonton karena dianggap berat sebelah misalnya, atau cuma berpihak kepada satu golongan seperti itu. Yang ini untuk pengertian etika persnya sendiri saya ambilkan dari salah satu apa namanya ahli, Alex Sobur ya.
Jadi etika pers itu adalah filsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk, juga tentang pers yang benar dengan pers yang salah, atau juga berarti kesadaran moral. Memang pers itu tidak bisa dihalang-halangi ya, mereka harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau disampaikan secara gamblang gitu ya, tidak disaring, tidak difilter, itu akan berpengaruh juga. Makanya contohnya tadi seperti yang saya bilang, ketika ada kasus pelecehan seksual, ya ketika kita menyampaikan misalnya si korban dengan nama ini, umur segini, oh itu berbahaya sekali ya, karena akan berpengaruh, nanti orang lain tahu, kemudian tetangganya juga tahu, akhirnya berpengaruh kepada kehidupan atau secara psikologis si korban. Jadi harus dilindungi, dan mereka pasti paham kalau orang-orang pers itu sudah mengerti, wartawan apa segala macam itu dia akan mengerti tentang hal itu gitu. Nah, tapi kita yang belajar ini kita harus tahu juga ya tentang etika itu. Makanya ketika melakukan misalnya membuat suatu perencanaan pesan, kemudian kita memilih pesan ini ingin disampaikan di media massa, misalnya surat kabar, kita harus melihat etika itu tadi gitu ya, jangan sampai menyinggung salah satu golongan atau ras tertentu seperti itu. Saya lanjut lagi. Kalau tadi itu pengertiannya. Kemudian etika pers mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Jadi terlepas dari tugasnya wartawan untuk menyampaikan berita, fungsi pers di sini juga untuk apa namanya, bisa menenteramkan, bisa menenangkan masyarakat gitu ya, supaya masyarakat apa tidak kebingungan kalau beritanya misalnya berita yang sama tapi penyampaiannya berbeda gitu ya, jauh bertolak belakang, itu akan membuat masyarakat bingung. Misalnya surat kabar A seperti ini, surat kabar B seperti ini, televisi A seperti ini, televisi B seperti ini. Nah itu akan ini apa namanya, mempengaruhi audiens kemudian yang menonton. Makanya secara apa namanya, selama mereka benar gitu ya, etikanya tidak ada yang salah, ya tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika salah satu melanggar, itu bisa fatal akibatnya. Kemudian untuk kesimpulan, pers yang etik adalah pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber berita, kemudian sehingga khalayak dapat melihat sendiri informasi tersebut. Jadi sumbernya jelas gitu ya, misalnya dilihat di mana, tidak dibuat-buat. Kemudian dari penjelasan itu kita bisa mengetahui bahwa penyampaian berita atau informasi tidak hanya dibutuhkan perhatian dari sudut keahlian maupun teknis membuat pesan itu, tapi harus dilihat juga dari etis enggak ini gitu ya, ketika disampaikan oleh para wartawan dan penyampai berita lainnya. Jadi kita memang ketika membuat pesan, isi pesannya itu penting, kemudian kira-kira secara etika itu benar enggak, itu yang paling penting gitu ya. Oke, slide-nya sudah habis, jadi kita bisa lebih diskusi lagi. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Kita buka diskusi langsung ya. Oke. Mbak mana, Mbak Esti atau Mas Pras, ada yang ditanyakan dulu? Mm-hmm. Ah, ah. Oh iya iya iya, boleh boleh boleh. Kalau Mas Pras gimana? Ada yang ingin dibahas dulu tentang ini?
Karena setelah pertemuan ini, yang ketiga ini, yang keempat, kita akan fokus untuk membahas soal, jadi teman-teman bisa direview lagi dari pertemuan satu sampai ketiga itu untuk slide-nya, bisa di misalnya di apa dibikin catatan apa yang penting menurut teman-teman, karena nanti ketika kita menjawab soal itu akan membantu teman-teman untuk menjelaskan gitu ya. Iya, karena mereka apa namanya mengambil soal gitu ya, mereka bisa ngambil soal di modul, kemudian juga bisa bisa lain selain di modul gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada apa namanya, kita belum, para tutor itu tidak ada koordinasi memang tentang hal itu. Jadi memang ketika saya sebagai tutor konsultasi, tujuannya adalah untuk membuat teman-teman itu lebih paham dengan modulnya itu gitu ya. Ketika yang membuat soal ya mereka teman-teman yang di e-learning itu untuk membuat soal atau memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi memang tidak pernah ada apa namanya koordinasi untuk kami sesama tutor untuk hal itu. Jadi tergantung mereka memang memberi soal. Makanya nanti saya bilang di pertemuan keempat kita akan fokus untuk menjawab soal-soal yang ada di modul dulu. Kemudian ketika soal yang diberikan oleh teman-teman di e-learning itu berbeda dengan di modul, ya kita harus cari tahu juga. Jadi memang um, apa namanya literatur kita jangan hanya terpaku pada modul itu aja juga, karena memang banyak yang lain gitu ya. Dan di modul itu hanya sebagai acuan kita. Hmm. Sudah dikirim ke saya ya? Sudah dikirim ke saya. Oh iya, iya. Coba saya buka dulu. Iya, iya. Coba saya buka ya. Mana ini soal. Kita harus mengartikan pakai logika kita biar oh ini sebenarnya apa menjabarkan kayak gitu. Sebenarnya kayaknya tuh di kayak nggak ada nyerempet-nyerempetnya gitu Pak. Iya, memang apa ya, kalau untuk pemahaman modul itu kita memang bisa membaca, jadi teman-teman bisa membaca modul itu sendiri, kemudian ketika ada sesuatu yang mau dibahas itu bisa dibahas dengan saya gitu ya, atau tutor konsultasi yang lainnya. Tapi untuk soal-soal seperti ini ya memang itu hak dan wewenang mereka. Jadi apapun bentuk soal yang mereka kasih itu, terkait misalnya ada atau tidak di modul, ya tergantung dari mereka. Jadi memang untuk yang kayak gini ya contohnya ya, sebenarnya ya ini hanya memang untuk menguji teman-teman sebagai sejauh mana misalnya uh, pemahaman tentang isi pesan yang disampaikan oleh ini ya, misalnya ini apa namanya pamflet ya, atau brosur ya. Jadi di sini kan traits of creative personality. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang di garis tebal, yuk kita diskusikan kalimat yang di bold tebal, apa itu orang kreatif ya? Kenapa harus mereka? Anda termasuk kreatif gitu kan? Nah, jadi
kita lihat sendiri di sini, kemudian misalnya perencanaan pesan yang dimaksud oleh orang yang membuat ini apa? Oh, di sini mereka ingin menyampaikan suatu, misalnya kita lihat di sini, creative people are curious, creative people are funny. Nah, mereka punya motivasi di sini kan untuk memberitahu orang supaya orang akan menjadi orang yang kreatif. Nah, kita pahami dulu misalnya sebagai pembuat ini, kita pahami sebagai kita yang menjadi pembuat pesan ini. Medianya apa ini? Oh, medianya tertulis, dibuat semacam brosur seperti ini, kemudian bisa ditempel, bisa dibagikan kemana-mana, kemudian ketika orang membaca, orang bisa paham, oh, informasi yang ditekankan di sini supaya orang ingin menjadi kreatif, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang yang membuat pesan ini sendiri tadi. Jadi kenapa misalnya dibuat ada bolam lampu di situ, kemudian sampai kepada tulisannya pun kenapa tulisannya misalnya di bold, tebal, supaya apa. Jadi memang harus sampai itu pemaknaan kita terhadap pesan itu tadi. Kemudian nanti yang kayak kita pelajari sebelumnya, ini etis nggak gitu ya. Kemudian bisa dicerna semua lapisan masyarakat nggak. Misalnya hambatannya, oh ternyata orang tidak bisa berbahasa Inggris, orang tidak akan mengerti tentang ini gitu kan. malah malah apa namanya, pas aku lihat ini yang ya, apa namanya, yang anak-anak lain ini malahan mereka itu menggambarkan satu-satu daripada Arti. ini loh Pak, yang di dalam iklan ini loh. Iya, jadi bukan untuk Maksudnya menjelaskan ininya ya. maksudnya malah Bapak ini kayak ini ya, Nah, iya. ataukah ini metode seperti ini pakai kreatif seperti ini tujuannya apa gitu loh, atau gimana, aneh ini. Enggak, sebenarnya bukan bukan aneh ini ya. Jadi memang kita harus melihat dari perspektif orang yang menyampaikan ini. Jadi em, Ini kalau loh Pak, kenapa? kayaknya yang nggak aktif kayak gini Pak, maksudnya dia kayak menjiplak dari yang dulu gitu loh Pak, Sama, karena ini pernah ada diberikan tokoh juga yang gitu udah kan? berarti. Kenapa? Ini kalau di ini kalau di Google aja pasti ada ininya, yang banyak, tapi kan nggak pernah saling kontak, terus kalau kasih tugas sama diskusi itu kayak banyak gitu loh, maksudnya aku nggak ada cerewet-cerewet, makanya nggak pernah buang waktu lah, nggak apa, nggak aku kerjain gitu loh Pak. Oh, jadi memang ini kan masih masuk di yang, kalau saya lihat sih masih masuk gitu ya ke pesan dan perencanaan media ini tadi. Ini yang Tapi ibu ini Pak, dikasih kayak gini aneh banget kan. jadi memang kami tidak tidak pernah ada apa namanya koordinasi untuk masalah itu. Jadi memang
ketika dikasih tugasnya ini ya semuanya ngerjakan yang ini gitu ya. Saya pun tidak pernah tahu dengan soal-soal itu kalau nggak dari teman-teman mahasiswa yang biasanya kirim ke saya gitu kan. Oh seperti ini ternyata soal yang dikasih atau seperti ini. Ya kalau orang yang nggak tahu bakalan jawab atau mengartikan isi dari yang tulisan-tulisan ini. Terus kemarin juga aku pernah nanya ke akademi, kenapa nilai aku nggak keluar pak, nilai tugas aku itu diskusi segala macam dari nama mata kuliah itu cuma satu yang keluar gitu kan. Hmm. Mbak bisa ini aja, email ke UT Pusat. Oke, aku email ke UT Pusat, dijawab begini, kita nggak ada apa namanya, nggak ada itu mbak, kita itu nggak ada kewajiban untuk mengisi nilai kalian. Ada fitur kan pak namanya administrasi nilai gitu kan. Hmm. Kita nggak ada kewajiban untuk menulis nilai kalian di situ gitu kan, tapi kalian dinilai. Terus kalian kalau pengen tahu nilainya ya tanya tutornya langsung gitu kan, lewat email kayak atau lewat komentar itunya lah pak, di ininya, di mata kuliahnya mereka gitu kan. Terus Hmm. aku bilang oh oke lah nggak apa-apa lah kayak gini, tapi kayak masih aneh gitu loh pak, ngapain pasang fitur kayak gini kalau nggak dipakai gitu loh. Karena ada tutor yang pakai, ada tutor yang nggak pakai, tapi pas saya mau kita jawabannya nggak ada kewajiban tutor untuk mengisi nilai kalian pada fitur tersebut. Itu yang punya akses itu kan cuma tutor Terus umum ya. gimana kita nilai kita pak, kita masih Kenapa? apa pak? Enggak, saya bilang yang punya akses untuk ke sana kan tutor tutor umum yang bisa ngasih nilai teman-teman juga tutor umum gitu kan. Ya ini yang tutor yang ya yang tutor umum yang ini loh pak, yang e-learning maksud saya. Yang e-learning itu bisa bisa Yang bisa e-learning ini bisa dapat nilai juga. iya lah, makanya kan gini, nilai ujian itu kalau di bawah, kalau di atas 30% berarti nilai-nilai di e-learning itu entah itu tugas atau diskusi itu sangat menunjang, bisa membantu memperbaiki nilai UAS pak, kalau di atas 30% nilai UAS. Nah sedangkan kita nggak tahu nih UAS aja benernya salahnya berapa persen nggak tahu. Nah sekarang saya mau tanyakan, oke lah kalau itu mungkin ketentuan mereka, saya mau tanyakan yang di e-learning ini gitu kan, langsung saya kasih email ke mereka, uh, Pak ini kenapa ya kok di ini maksudnya di fitur administrasi nilai kok nggak keluar nilainya, ada yang tutor ngasih juga nggak ada, tutor yang ngasih ada yang enggak seperti itu. Terus jawaban mereka cuman nggak ada kewajiban tutor itu ngasih nilai pada fitur tersebut gitu kan, tapi ada yang tutor yang ngasih gitu loh pak. Nah kan ini kan aneh tanda tanya gitu. Nah kita kalau kalau mau pengen tahu kita harus menghubungi tutornya gitu loh pak. Kayak gitu. Jadi ya dikasih tahu aja nanti teman-temannya. Putus ya pak? Enggak. Mungkin kalau kayak gitu ya dikasih tahu aja nanti sama teman-temannya, kemudian juga sama tutornya. Kalau bisa ya diisi, karena dari situ nanti bisa membantu nilai teman-teman seperti itu kan. Ya mungkin aja tadi ada beberapa Nah, tutor jadi yang kan memang nggak kayak tahu. ada semangat kitanya, maksudnya kasih nilai lah berapa lah nilai tuh 65 kayak atau berapa tuh, maksudnya per tugas per diskusi itu lah berapa gitu atau berapa itu loh, maksudnya biar semangat. Makanya teman-teman aku pada bilang udahlah nggak usah dikerjain kalian, orang nggak dapat nilai juga ngapain gitu, Ya buang-buang waktu capek sampai malam-malam tahu gitu. Tapi saat sebenarnya teman-teman itu tuh tidak dinilai tapi mengerjakan, disimpan mereka nggak dipublikasikan, kalau mau ya ditiru pak, tapi ada fitur untuk mempublikasikannya
Iya, kalau kalau nggak dikerjakan kan nanti memang nggak ada nilainya. Tapi ketika dikerjakan, kemudian tidak diupload juga oleh tutornya, ya percuma memang. Itu nggak bisa lihat juga, jadi pada males gitu loh Pak, aku udah ngomongin ke teman-teman lain gitu kan, Hmm. ayolah jangan kayak gitulah, bisa kayak kayak aku ya Pak ya, aku tuh sibuk banget terus tugas juga sampai malam kadang ya, nggak tentu kayak gitu tapi tetap aja meskipun nggak masuk akal kayak atau baru gimana kayak tetap aku kirim aja lah, yang penting aku kerjain gitu, mau dapat 4, 5, 6 ya syukur gitu, daripada nggak ada usahanya sama sekali, aku bilang Iya memang. temen-temen ada yang Tapi kalau ada bikin kontak, ada yang ngerjain paling siap. tapi kalau ada kontak tutornya, mending dikasih tahu gitu kan. Ini saya baru kirim tugasnya. Kemudian ya kalau bisa ada kontaknya, kemudian ngomongin aja yang masalah itu. Jadi kalau bisa memang dikasih nilai gitu kan, karena bisa mengangkat nilai yang lainnya. Jadi kalau menurut saya, kalau mereka nggak tahu juga ada kemungkinan, karena kita nggak pernah dapat apa namanya, pembahasan tentang itu gitu loh. Entah hanya saya yang tidak Nah dapat gitu itulah kan, maksudnya kan atau nggak teman-teman produktif. lain juga sama kayak saya nggak tahu. Iya jadi kayak nggak ada feedbacknya gitu loh, cuman mereka membeberkan lokasi dan kita harus cuman menerima aja gitu loh, nggak kayak nggak ada feedbacknya gitu loh, maksudnya gimana ya, buat menyeimbangkan antara kita gitu loh, tapi kalau mereka nggak kasih nggak melihat tingkatan orang kita tuh sama apa enggak gitu loh, maksud aku kayak gitu. Nah, itu sama kayak yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu, isi pesannya itu ya harus dilihat tingkat kesetaraannya. Jadi memang bahasa apa segala macam itu kan pengaruh. Jadi sebenarnya yang teman-teman fokuskan itu memang karena tugas kita belajar, dikirimi kayak gitu, entah kayak gimana, ya udah jawab aja. Ya tolong dikasih pengertian kepada teman-teman gitu juga ya. Jadi karena memang tugas kita di sini belajar, ketika ada tugas seperti itu ya kita kerjakan. Terpaut itu masalah nilainya nanti bisa dikasih atau enggak, kan itu kebijakan dari mereka gitu. Kemudian kalau untuk yang ujian, nah itu karena memang kita tahu nanti nilainya kebanyakan diambil dari situ, ya kita harus fokus juga di ujiannya. Jadi kalau kayak kata Mbak Esti tadi, teman-teman sebagian juga ada yang malas mengerjakan karena dianggap itu tidak ada kepentingannya. Ya bisa aja nanti dari UT bilang kenapa tidak dikerjakan, padahal kan ini penting dan harus. Jadi nanti serba salah. Dan dari situ tuh yang kemarin dapat E sampai 3 mata kuliah itu situ ya, Karena kesalahpahaman ini ya karena tidak dikerjakan mungkin. ada Pak, tapi ada satu anak itu selalu aktif terbuka, nilai nilai terbuka, Hmm. tapi pas pas itu dapat dua, padahal itu kan benar-benar tidak mengerjakan, aliasnya misalnya nggak ikut gitu, kalau di mas itu kurang berarti emang di bawah rata-rata nilainya, kalau itu nggak ikut gitu loh, jadi kan sangat awkward dan aneh gitu loh, bisa sampai gitu, sampai ya kalau 1, 2 kok sampai 2 ada yang gitu. Kok bisa kayak gitu? Apa hilang ininya? Lembar jawabannya. Pernah aku tanyain gitu, ada 2 kemungkinan katanya, pertama lembar jawabannya rusak, yang kedua memang nilainya jelek, pernah kan Pak, masa rusak kok ditaruh di ini, maksudnya dikirim balik ke UT1. Ya inilah makanya saya bilang tadi, terlepas dari hal-hal seperti itu ya kita, yang penting kita fokus aja gitu kan untuk belajar. Untuk nilai nggak usah terlalu dipikirkan lah. Yang penting kan pemahamannya itu sendiri, saya bilang juga. Nah, tapi kita ya tetap harus berusaha dapat nilai yang terbaik gitu kan.
Jadi memang saran saya ketika ada tugasnya, mau itu tugasnya absurd kayak mau tugasnya kita memang nggak nyambung sama sekali, ya ya udah kerjakan aja. Masalahnya saya takutnya ketika teman-teman tidak mengerjakan, memang ternyata ada nilai tambahnya di situ. Nah, itu bahaya nanti. Iya. Karena emang benar-benar kan kalau Instagram kayak gini tuh kita benar mandiri gitu loh Pak. Jadi nggak kayak ini oh, kalau kayak kalau kalau kayak reguler gitu kan ada yang nge-push kita gitu kan. Kalau ini kan kita emang benar-benar harus pakai pakai logika kita sendiri kan. Mau belajar atau mau kerja atau gimana pakai waktunya gitu. Kadang ada Hmm. Ya, memang sebenarnya yang kayak gitu tuh harus dari awal kita harus benar-benar paham dulu sih. Yang kayak saya kan saya kuliahnya online juga ya. Ya cuma rekaman dari tutornya aja dikirim. Jadi nggak ada interaksi kayak kita seperti ini. Jadi saya cuma mendengarkan apa yang dia sampaikan aja. Kemudian ujian juga ujiannya online. Ada waktunya, ketika waktunya habis udah ujiannya nggak bisa diapa-apain lagi. Iya hambatannya. Nah, kenapa saya ambil komunikasi massa? Nah, ya dengan beda budaya, dengan beda khalayak gitu kan. Nah, makanya saya bilang tadi kan waktu menjelaskan ketika kita belajar yang positifnya itu nanti kita lupa dengan yang negatifnya. Makanya saya bilang yang hambatan-hambatannya ketika itu nanti teman-teman lebih mudah. Jadi untuk hambatan sendiri itu lebih sedikit daripada strategi-strateginya. Pak, sebenarnya saya juga pengen tanya Hmm? maksudnya mau nanya dulu nggak dikasih tahu 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 Pak. Oleng. Iya, 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 iya. Jadi gimana tadi Mbak Esti, saya apa yang mau ditanya lagi tadi? Ini kalau yang kita sendiri kayaknya nggak sedikit paham ini maksud dan tujuannya kemana gitu Pak. Ada satu Hmm. ini yang misalnya sudah masak gitu loh Pak. Aha. Boleh nggak Bapak sedikit aja bocoran ngasih tahu gitu loh Pak karena saya belum ada Oh iya, iya, iya. Jadi saya ngapain? Jawab yang pertanyaannya kah atau gimana? kasih gitu Oh ya, coba saya lihat ya di line ya.
ini hukum dan media massa. Kayaknya harus buka pasal ya, Pak. Hukum dan media massa ini sendiri itu mata kuliah yang berbeda loh. Enggak, kalau enggak, kalau untuk hukum dan media massa ini memang ada hubungannya dengan perencanaan pesan gitu ya, karena larinya nanti ke etika itu. Tapi teman-teman ada mata kuliah ini memang. Oh, jadi kalau untuk ini, karena saya pernah ambil mata kuliah ini ya, isinya ya memang hubungannya dengan pasal dan undang-undang ini. Bukannya undang-undang gimana, Pak? Maksudnya, Ini kan harus dijabarkan satu-satu gitu kan? itu kan ada pertanyaannya. Jadi di sini tadi carilah 7 irisan bidang hukum di bawah ini dalam, iya berarti harus satu-satu. Jadi tentang film yang Undang Nomor 8 tahun 92 itu dia membahas tentang apa, kemudian gampang sih sebenarnya ini dikerjainnya, tinggal dicari satu-satu aja pengertiannya, ininya isi undang-undangnya. Kemudian sebelum mengerjakan silakan baca definisi dan pengertian ketujuh bidang hukum di atas pada undang-undangnya gitu kan. Nah, jadi ya misalnya tinggal dicari aja, misalnya film undang-undang ini kan, misalnya kalian teman-teman cari di mana gitu kan, keluar dikasih penjelasannya di bawah gitu. Oh, berarti sama ya, dulu saya pernah ambil mata kuliah ini juga. Coba saya lihat ya, kalau saya masih punya simpan apa namanya file-filenya dulu, rasanya memang ngerjainnya kayak gini. Coba saya carikan ininya apa namanya undang-undangnya tentang itu gitu. Masanya gitu. Yang kita bahas ini kan medianya. Iya semuanya ini yang saya punya ini etika periklanan, hukum dan media massa. Oh, ada. Nah, saya di sini ada punya Lembaga Penyiaran Publik Peraturan Pemerintah tahun 2005. Kayaknya ini deh. Coba saya buka dulu ya, Peraturan Pemerintah tahun 2005, 11.5, Perkominfo, Undang-Undang 45. Dia pakai Undang-Undang 45 ya? Udah, nanti ini apa bahan yang saya punya tentang hukum dan media massa nanti saya kasih ya. Saya kirim ke line. Jadi teman-teman bisa buka ya. Pak. Ya sebenarnya apa ya? Semuanya itu akan menyangkut nanti ketika teman-teman belajar itu, dan yang paling fokus itu tadi saya bilang karena kita ngambil mata kuliah ilmu komunikasi, diperkuatlah basic tentang pengertian ilmu komunikasi itu sendiri, kemudian baru ke yang lainnya. Nah, ya ini saya punya apa namanya PDF-nya dari dosen saya yang dulu. Coba saya kirim nanti teman-teman baca sendiri tentang itu ya. Bahkan dulu saya ikut di lembaga penyiaran, saya tuh punya bukunya, tapi ya PDF, tapi saya lupa di mana naruh filenya itu. Ya, jadi dicek aja nanti satu-satu dari bahan yang saya kasih ini. Jadi eh, tapi lumayan banyak loh dia. Takutnya nanti teman-teman malah beribet, tapi saya kasihkan aja semua ya. Termasuk perizinan, termasuk kode etik, sini ada.
ini macam-macam. Ya, ya. Ada Ya. Coba saya buka line saya di laptop dulu, jadi saya bisa kirim langsung. Jadi yang ada kasih tugas itu memang yang ada tuker umumnya aja ya. Ini siapa yang ngajar yang hukum media massa ini?